si aki-aki Duloh ini mencintai Wawon. Sampai cemburu Wawon itu selalu punya istri baru dan selalu menghabisi istri Wawon gitu loh. Duloh, saya nikahin janda ini tapi anaknya lebih cantik loh. Saya pengen nikahin anaknya. Bisa nggak kamu habisi istri saya? Serial killer asli Indonesia. Orang ini tega bunuh istri, mertua, anaknya cuma demi hal ini. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go mau cerita nih tentang pembunuh berantai atau serial killer asli Indonesia. Gak cuma pahlawan asli Indonesia, penjahat juga ada asli Indonesia. Biasanya kalau kita denger ya, serial killer itu di luar negeri, itu kan Let's Go biasanya dengerin Mas Hansol ya gitu. Jadi kalau di Korea itu ada serial killer banyak. Nah ternyata kemarin Let's Go baru denger dan baca beritanya itu ada serial killer di Indonesia dan ini asli. Dia udah bunuh 9 orang termasuk anak, istri, mertua. Gila, ini semuanya dibunuh sama dia gara-gara supranatural. Oke, kita let's go bahas aja langsung ya. Jadi ada 2 orang nih, partner in crime, 2 sejoli. Namanya satu adalah Duloh, yang satu adalah Wawon. Nah, Duloh ini umurnya 63 tahun, Wawon ini berumur 60 tahun. Nah, jadi mereka udah akrab banget nih. Nah, suatu hari si Duloh ini bilang ke Wawon, dia mengatakan bahwa suatu rahasia di mana dia punya kekuatan supranatural. Won, aku nih sebenarnya aku punya kekuatan supranatural, Won. Aku bisa menggandakan uang dan bisa membuat orang-orang tuh sukses, Won. Ah, yang bener kamu. Lah bener. Kamu harus dengerin orang yang lebih tua daripada kamu. Umur saya 63 tahun, kamu 60 tahun. Kamu denger omongan saya gitu. Berarti mungkin terbrainwash, bener juga ya. Ini lebih tua pasti lebih banyak pengalamannya. Lah, jadi didengarin nih omongannya si Duloh. Nah, jadi Duloh bilang, oke, kalau kamu mau kaya, kita cari sekarang orang-orang yang pengen sukses, yang pengen gandain duitnya. Kamu cari orangnya, kasih ke saya, kita dapat duit dari uang-uang orang-orang tersebut yang pengen kaya gitu. Mulailah nih, Wawon bertugas menjadi sales dan marketing dari si Duloh. Mencari orang-orang di sekitarnya dan dapatlah satu pelanggan pertama bernama Siti. Dia ini adalah seorang TKW. Nah, TKW yang sudah balik ke kampung gitu, udah punya tabungan, sudah punya persiapan untuk hari tua atau bangun rumah atau apapun buat usaha. Nah, jadi Siti ini dibujuklah sama Wawon, kebetulan kenal gitu. Siti ini diminta uangnya, katanya mau digandakan. Nah, oke, dengan iming-iming dan kepercayaan di kampung serta edukasi yang kurang, makanya jadi TKW kan. Diberikanlah uang nih sama si Siti, pengen kaya cepat. Akhirnya setelah dikunjung lama, ditunggu-tunggu gak balik-balik duitnya, si Siti ini minta, yo mas mana duit aku kok gak balik-balik? Katanya aku bisa sukses, lah kok gak sukses-sukses toh? Nah ini nih, dipaksa diminta duitnya, tiap hari ditagih. Sampai akhirnya nih ya, si Wawon ini ceritalah sama istrinya dan menantu. Istrinya Wawon bernama Wiwin. Mertuanya, bukan menantu tadi, maksudnya mertua ya. Mertuanya bernama Noneng. Neng. Jadi Noneng ya, jadi istrinya namanya Wiwin, mertuanya namanya Noneng. Nah, diceritain dah. Nah, akhirnya si Noneng sama si Wiwin ini dipengaruhi, di brainwash sama Wawon untuk mendorong si Siti ini ke laut. Nah, direncanain nih untuk kematian si Siti ini supaya dia nggak tagih lagi duitnya. Mas kok bisa jahat gitu? Kan duit-duit dari si Siti udah aku pakai buat keluarga ini, jadi kamu harus bantu saya dong. Nah, mungkin itu percakapannya ya. Jadi ceritanya si Siti ini ingin diantarin ke Mataram di NTB gitu. Jadi dia bilangnya, oke, uang kamu saya kembalikan, tapi kita harus ke NTB dulu. Jadi kita di sana baru uang kamu uangnya udah ada nih, udah besar, tinggal ambil aja. Nah, diantarin tuh sama si Noneng sama si Wiwin, istri sama mertuanya si Wawon itu, dianterin. Nah, di perjalanan di Surabaya dia lihatlah laut gitu. Kita istirahat dulu, kita lihat laut itu. Nah, sambil ngeliatin laut, di sini mertuanya si Wawon, si Noneng itu mendorong Siti sampai jatuh ke laut dan meninggal dunia. Siti hanyut di lautan. Dari Surabaya, akhirnya mayatnya ditemukan oleh warga yang udah meninggal dunia. Lalu jasad Siti ini dimakamkan di kampung halamannya di Garut gitu.
Nah, itu korban pertama dari sang partner in crime Wawon dan juga Duloh. Kemudian dia dapetin nih korban TKW kedua namanya Farida. Ini TKW juga nih. Diiming-imingi lagi sukses, uang ganda bisa berlipat gitu. Dan akhirnya sama seperti si Siti, nasib dari Farida ini dibunuh dan juga dikubur di halaman rumahnya dengan cara dicekik oleh Duloh. Nah, ini ngeri banget sih. Duloh ini yang sekarang mencekik. Setelah di awal itu keluarganya Wawon di brainwash untuk membunuh si Siti. Nah, tapi korban ketiga ini mencengangkan nih. Karena korban ketiganya adalah mertua dan juga si istri Wawon yang namanya tadi siapa? Neng dan juga si Wiwin nih. Kok bisa? Jadi ternyata si Duloh ini adalah dia pengeksekutor. Jadi Duloh ini dia sengaja kontrak rumah. Dia takut kalau orang-orang yang atau klien-klien yang tadi dimintain duit itu minta balik sama dia. Nah, dia juga bilang sama Wawon nih, ini kayaknya kita bahaya, Won. Kita udah bunuh orang, Won, gitu. Jadi orang-orang yang tahu tentang kejadian ini kita juga harus habisi aja, Won. Termaksud mertua dan istrinya Wawon. Karena dia adalah orang yang membunuh Siti gitu loh. Jadi karena takut ketahuan nih, si aki-aki ini berniat menghabisi mertua Wawon dan juga istri Wawon. Dan begonya Wawon kok mau ya? Ini aneh banget nih. Jadi Wawon ini mengantarkan sang Nengnong, sang mertua, ke rumah Duloh, rumah kontrakannya Duloh. Nah, di rumah Duloh ini, Duloh meracik kopi, minuman dan makanan yang di dalamnya tuh udah ada racun tikus dan pestisida. Diberikanlah kepada sang mertua. Nah, si Nengnong ini minum, akhirnya kan melemas dan muntah-muntah. Setelah lemas muntah-muntah, dicekek sama si Duloh sampai meninggal dunia. Dan jasadnya dikubur di dekat situ. Nggak cuman itu, pada malam yang sama, si Wawon ini balik lagi ke rumah, nyamperin si bini, si Wiwin. Mah, yuk anterin aku yuk ke rumahnya Duloh, gitu. Itu ibu kamu mertuanya ada di situ loh, gitu. Dianterin nih si Wiwin ke rumah Duloh. Dan di rumah Duloh itu, Duloh juga menyediakan minuman kopi dan juga kue-kue yang udah ada racunnya untuk si Wiwin, si istrinya Wawon. Akhirnya dibunuh juga karena dirasa mereka ini berbahaya nih kalau sampai Siti dan Faridah itu, dua korban sebelumnya itu ketahuan nih meninggal dunia karena mereka dibunuh, dicekek dan dikubur di rumah tersebut juga, di taman dekat rumah tersebut. Nah, meninggallah semua nih mertua dan juga si istri dari Wawon. Nah, setelah berlama-lama Wawon ini menikah lagi dengan wanita bernama Halimah. Halimah ini adalah janda ya. Jadi si Wawon itu menikah sama Halimah. Nah, Halimah ini punya anak, Maimunah namanya. Jadi Wawon punya anak tiri bernama Maimunah. Oke, dia sudah melakukan pernikahan. Namun ternyata si Halimah ini juga dibunuh oleh Duloh. Ini kaget banget nih. Dan menurut keterangan terbaru ya bahwa Wawon ini nggak tahu Halimah ini dibunuh oleh Duloh. Apa motif Duloh membunuh Halimah ini? Nah, ini nggak tahu nih. Mungkin karena Halimah ini tahu bahwa Wawon ini pernah membunuh orang, atau Wawon ini nilep duit Halimah, seorang janda ini, dan dikasihkan ke aki-aki, ke partner in crime-nya, si Duloh ini. Nah, jadi akhirnya si Halimah ini dibunuh oleh Duloh dengan cara apa? Dengan cara diracun dan dicekek. Gitu. Dan anehnya nih Wawon nggak sadar, Duloh ini mencekek Halimah sampai mati. Wawon ini nggak tahu, dia kira Halimah ini memang punya penyakit dan meninggal dunia. Bahkan Wawon sendiri yang mengantarkan jenazahnya dan mengembalikan jenazahnya ke keluarganya Halimah gitu loh. Wah, ini kayaknya korban terbesar dari Duloh itu adalah Wawon deh. Masa nggak tahu sih kenapa istrinya meninggal? Dan setelah istrinya meninggal, istrinya kan punya anak tadi yang namanya Maimunah, inget nggak? Nah, Wawon ini menikahi Maimunah, alias Maimunah ini naik ranjang menjadi istrinya Wawon gitu. Karena dia anak tiri kan gitu. Nah, setelah Maimunah ini menjadi istrinya Wawon, Maimunah ini kalian bisa tebak apa yang terjadi nggak? Bener! Dibunuh lagi oleh Duloh. Namun pernikahan si Maimunah sama Wawon ini itu berlangsung lancar dan bahkan punya anak. Namanya itu Bayu sama Neng Ayu gitu. Dia punya 2 anak. Tapi anehnya nih, Bayu ini anak dari Wawon dan juga Maimunah itu dibunuh oleh Duloh dan dibunuh, dicekek gitu dan dimakamkan, dan mayatnya itu ditaruh di samping rumah Wawon gitu. Ini aneh banget sih kenapa anak dari Wawon ini dibunuh sama si Duloh gitu. Ini karena Let's Go dapat ceritanya cuma sampai sini aja, tidak ada kronologi yang lebih lengkap dari si ceritanya Duloh ini. Dan gak cuma sampai situ aja ya. Maimunah yang istrinya Wawon ini itu juga dibunuh sama Duloh. Jadi ceritanya
Maimunah ini punya anak tiri juga. Jadi ini ya susah memang menjelaskan. Jadi si Wawon ini kan nikah sama Maimunah, punya 2 anak namanya Bayu sama Neng Ayu. Nah ternyata sebelumnya Maimunah ini juga janda, punya anak 2 cowok-cowok gitu. Akhirnya pada suatu ketika Duloh ini invite atau mengajak si Maimunah dan juga 2 anak dari Maimunah, yaitu anak tirinya dari si Wawon, itu ke rumah kontrakannya Duloh. Dan di sana mereka disuguhkan oleh Duloh yaitu kopi dan juga makan-makanan itu yang dimana di dalamnya itu sudah ada racun. Disitulah mereka meminum racun tersebut dan sisanya dicekek sampai meninggal dunia. 3 jenazah ini itu lokasinya ada di Bekasi, dan inilah kenapa serial killer ini diberikan nama yaitu serial killer ya di Bekasi, dan lebih terkenalnya dengan serial killer partner in crime supranatural atau perjalanan panjang pembunuhan gitu. Ini mungkin lagi berapa tahun ini cerita nih bakal besar banget ya di kalangan storyteller. Tapi di sini yang Let's Go ceritakan ya itu memang nggak lengkap karena juga bahannya baru dapat ini aja karena mereka baru ditangkap hari Jumat kemarin dan masih diselidiki lebih lanjut apa yang terjadi pada korban-korban ini, motif-motif apa yang terjadi pada korban-korban ini, karena sebagian besar korban-korban di sini adalah keluarga Wawon gitu. Apakah si aki-aki Duloh ini mencintai Wawon? Sampai cemburu Wawon itu selalu punya istri baru dan selalu menghabisi istri Wawon gitu loh. Dan sekarang Wawon pun ini aneh juga nih, kenapa istri Wawon, anak Wawon, mertua Wawon tuh dihabisi? Dan kalaupun dihabisi oleh Duloh dan dia tahu dihabisi oleh Duloh, kenapa dia nggak marah gitu? Malah cari istri baru. Ini aneh banget sih. Apa ini ada cinta yang terlarang apa gimana nih? Menurut kalian gimana nih tentang serial killer asli Indonesia? Menurut Let's Go, ini harus dicari lebih dalam lagi detailnya, motifnya apa. Karena Let's Go agak curiga ini mengisyaratkan ke supernatural yang pertama, iya. Yang kedua, takutnya sih ada cinta terlarang ya. Karena si Duloh ini kenapa bisa membunuh banyak banget keluarga dari si Wawon ini. Dan Wawon ini kenapa nggak marah sama si Duloh ini? Bahkan dia tahu mertuanya dibunuh, istrinya juga dibunuh, anaknya juga dibunuh sama si Duloh. Kenapa nggak balas dendam atau marah banget sama si Duloh? Kenapa Wawon malah nikah sama yang lainnya? Atau mereka memang partner in crime nih? Misalnya nih, kayak si Wawon itu kan udah nikah sama Maimunah, sama Halimah, sama Halimah. Nah, tapi istri selanjutnya kan adalah Maimunah, yaitu anaknya Halimah. Apa dia minta tolong ke Duloh nih? Jadinya, Duloh, saya nikahin janda ini, tapi anaknya lebih cantik loh. Saya pengen nikahin anaknya, bisa nggak kamu habisi istri saya? Apa jangan-jangan kayak gitu? Ini pertanyaan ya. Ini semoga lebih digali lagi. Menurut kalian gimana nih tentang kasus si partner in crime Duloh dan Wawon? Sahabat sepenjara lah. Jadi kejam banget sih menurut Let's Go ya. Cara-cara mereka membunuh udah terstruktur, kasih racun, sama cekek gitu. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya memiliki